Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fani Yolanda Kuntoro, Agung Sulistyo, Fitrotul Uyun, Siti Hunaini, Lilis Setiawati, dan Muhammad Mufid Abdul Hakim. Di sini kami akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. Yang pertama, pengertian anggaran penjualan. Apa sih yang kalian ketahui tentang anggaran penjualan? Jadi, anggaran penjualan yaitu suatu perencanaan secara lebih terperinci tentang kegiatan penjualan perusahaan untuk periode tertentu di masa mendatang, yang meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Yang kedua, fungsi anggaran penjualan. Anggaran penjualan mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai pedoman kerja. Anggaran disebut sebagai pedoman kerja karena di dalam anggaran yang telah disusun semua unit kegiatan operasional perusahaan yang akan dilakukan, dan setiap kegiatan itu telah dinyatakan kesatuan unit uang. Yang kedua, sebagai alat koordinasi. Anggaran sebagai alat koordinasi. Dalam sebuah perusahaan terdapat berbagai jenis kegiatan perusahaan, seperti bagian produksi, pemasaran, pembelanjaan, administrasi, dan personalia. Semua bagian ini ada kesatuan kerja yang dituangkan dalam program atau kegiatan yang akan dilakukan, dan juga telah dilakukan perkiraan biaya. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan. Anggaran sebagai alat pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran yang telah dibuat untuk mencegah terjadi penyimpangan, baik yang disengaja atau dengan sengaja dengan cara preventif atau dengan persuasif. Yang ketiga, ada tujuan anggaran penjualan. Tujuan utama dari anggaran penjualan adalah yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Dan yang keempat, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Berikut akan saya jelaskan tentang faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Seperti penjualan tahun yang lalu meliputi baik itu kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat penjualannya. Yang kedua ada kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, seperti tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media promosi, cara penetapan harga jual, dan sebagainya. Kebijakan perusahaan dapat membatasi ruang gerak untuk menyusun anggaran. Contoh, kebijakan perusahaan hanya membuat produk berkualitas nomor 1 saja. Yang ketiga ada kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Nah, ini untuk mengetahui apakah modal kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk pembelian bahan baku, pembayaran upah, pembayaran promosi produk, dan lainnya. Apakah dengan meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya? Poin yang keempat ada tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya, serta kemungkinan pengembangan di waktu yang akan datang. Yang kelima ada fasilitas lain yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Apakah kapasitas yang terpasang, seperti mesin dan alat, mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan? Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah untuk didapatkan? Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi dari sana mempunyai pengaruh terhadap anggaran penjualan perusahaan. Faktor tersebut antara lain, yang pertama ada keadaan persaingan di pasar.
apakah pasar bersifat monopoli, oligopoli, ataupun bebas? Yang kedua, ada posisi perusahaan dalam persaingan. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk. Faktor perkembangan penduduk juga mempengaruhi anggaran. Contohnya, peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Yang keempat, tingkat penghasilan masyarakat. Yang kelima, ada elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, yang terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam budget penjualan yang akan disusun. Yang keenam, ada berbagai kebijakan pemerintah, baik di bidang politik, contohnya dipengaruhi atau dibatasi peraturan pemerintah, di bidang ekonomi, keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Bidang sosial budaya dipengaruhi oleh norma atau etika yang berlaku di masyarakat ataupun lingkungan, maupun keamanan dipengaruhi oleh kondisi negara, misalkan dalam keadaan perang yang menghambat proses pendistribusian barang. Yang ketujuh, ada kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen, dan kemungkinan triwulan pertama 10%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 30%, dan triwulan keempat 40%. Dari data di atas, buatlah anggaran penjualan PT Amanda tahun 2020 dalam tiap triwulan berdasarkan data forecasting. Berikut adalah penjelasan dari contoh kasus anggaran penjualan di atas. Berdasarkan kasus PT Amanda, informasi untuk yang ada untuk anggaran penjualan adalah jumlah produk hanya ada satu jenis produk. Untuk daerah penjualan ada 3 daerah penjualan, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Persentase penjualannya 40% banding 30% banding 30%. Untuk harga jual 10.000, 7.500, dan 8.000. Persentase penjualan per triwulannya, untuk triwulan pertama 10%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 30%, dan triwulan keempat 40%. Untuk sumber data peramalan penjualan yang diperoleh adalah 1008. Untuk mendapatkan unit yang dijual per masing-masing daerah, cara menghitungnya adalah sumber data peramalan penjualan dikali dengan persentase per masing-masing daerah. Untuk daerah yang pertama, daerah Jakarta, cara menghitungnya tinggal sumber data peramalan penjualan dikali dengan persentase penjualan per masing-masing daerah. Untuk daerah Jakarta adalah 40%. Ini hasilnya. Untuk daerah Semarang,
1008 dikali daerah, persentase daerah Semarang yaitu 30%. Ini hasilnya. Dan yang terakhir untuk daerah Surabaya, 1008 dikali dengan sama 30%. Hasilnya sama. Nanti tinggal kita jumlahkan aja. Ini hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita buat tabel untuk masing-masing triwulan per masing-masing daerah. Di sini ada daerah Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Yang pertama kita akan menghitung untuk daerah Jakarta. Untuk mendapatkan nilai unit didapatkan berdasarkan nilai unit per masing-masing daerah dikali dengan persentase per triwulannya. Untuk triwulan pertama, daerah Jakarta, yaitu unit per daerah dikali dengan persentase triwulan pertama, yaitu 10%. Ini hasilnya. Untuk triwulan kedua, daerah Jakarta, kita tinggal ulang. Ini dikali dengan triwulan kedua, presentasinya 20%. Ini hasilnya. Untuk triwulan ketiga, kita ulangi. Ini dikali dengan 30%. Hasilnya ini. Untuk triwulan keempat, ini dikali dengan 40%. Nah, ini hasilnya. Untuk harganya kan di atas sudah tertera. Untuk daerah Jakarta itu adalah Rp10.000. Nanti kita tinggal jumlahkan aja. Unit dikali dengan harga jual per daerah. Ini hasilnya. Berikutnya juga sama. Tinggal unit dikali dengan harga sampai ke triwulan keempat. Nanti tinggal kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Ini hasilnya. Unitnya juga sama. Kita jumlahkan dari triwulan pertama sampai triwulan keempat. Ditata. Nah, selesai untuk daerah Jakarta. Sekarang kita menghitung untuk yang daerah Semarang. Untuk menghitung unitnya sama dengan yang daerah Jakarta. Berarti ini Semarang. Nilai unit masing-masing daerah dikali dengan persentase per masing-masing triwulan. Triwulan pertama adalah 10%. Ini hasilnya 30 unit. Triwulan kedua dikali dengan 20%, hasilnya 60. Triwulan ketiga dikali dengan 30%, hasilnya 91. Triwulan keempat dikali dengan 40%. Ini hasilnya. Untuk harga daerah Semarang adalah Rp7.500. Nanti untuk menghitung jumlahnya, kita tinggal kalikan unit dikali dengan harga. Hasilnya Rp225.000. Untuk selanjutnya juga sama. Triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat, cara menghitungnya sama seperti di atas.
Nanti tinggal kita jumlahkan unit dari triwulan pertama sampai triwulan keempat. Jumlahkan hasilnya. Dan jumlahnya juga dijumlahkan dari triwulan pertama sampai triwulan keempat. Hasilnya sudah. Yang terakhir untuk daerah Surabaya, kita tinggal ulang cara menghitungnya. Unit per masing-masing daerah dikali dengan masing-masing persentase triwulan. Yang pertama dikali dengan 10%. Hasilnya adalah 30 unit. Untuk triwulan kedua dikali dengan 20%. Triwulan ketiga dikali dengan 30%. Triwulan keempat dikali dengan 40%. Yang untuk harganya daerah Surabaya adalah Rp8.000. Untuk jumlahnya sama, menghitungnya unit dikali dengan harga. Hasilnya nanti sampai ke bawah, menghitungnya sama, nanti tinggal kita jumlahkan aja. Ini hasilnya. Selesai. Sekian penjelasan kasus anggaran penjualan di atas. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.